Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menggelar konsolidasi akbar seluruh petugas haji di Arab Saudi. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menguatkan kekompakan dalam melayani jemaah haji. Konsolidasi akbar dihadiri Menteri bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh beserta jajaran pimpinan Kemenhaj serta Amirul Haj. Rapat ini melibatkan seluruh petugas haji, baik dari daerah kerja Mekah, Madinah, hingga Jeddah. Menteri Haji dan Umroh menekankan seluruh petugas harus solid melayani jemaah. Menhaj juga meminta semua pihak menghormati kebijakan satu komando dari Kementerian Haji dan Umroh. Menhaj bersyukur mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Namun, Menhaj meminta petugas tetap fokus pada pelayanan puncak haji karena inti ibadah haji adalah Ar-Mujna. Pada detik ini, pemberangkatan persiapan Madinah, Mekah, alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tapi haji kan bukan cuma ini, haji adalah Arafah. Jadi kita konsentrasi sekarang ini bagaimana Arafah, Musdalifah, dan Mina bisa berjalan seperti harapan kita. Jumlah jemaah haji sakit yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi menurun. Penurunan ini seiring ketatnya pemeriksaan kondisi kesehatan jemaah sejak dari tanah air. Jumlah jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah, Arab Saudi menurun termasuk jumlah jemaah meninggal dunia. Dalam periode yang sama, tahun ini jumlah jemaah yang wafat turun yakni 70 jemaah, sedangkan tahun lalu berjumlah 150 orang. Kondisi ini seiring ketatnya pemeriksaan kesehatan tiap jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, tahun ini sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiagakan dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci. Terdapat 1 dokter dan 1 perawat di tiap kloter jemaah. Jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus Ahlan ditemukan meninggal setelah sepekan pencarian. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman di wilayah Mekah, Arab Saudi. Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, anggota jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus Ahlan ditemukan meninggal dunia di tepi jalan di area perbukitan di wilayah Mekah, Arab Saudi. Sabtu pagi, almarhum dimakamkan di pemakaman di wilayah Mekah. Pemakaman didampingi istri Firdaus yang juga merupakan anggota jemaah haji bersama petugas haji PPIH Arab Saudi. Sebelumnya diketahui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengumumkan ada anggota jemaah haji yang dilaporkan belum kembali ke hotel. Kemenhaj pun berkirim surat kepada pihak Kerajaan Arab Saudi untuk berkoordinasi melakukan pencarian. Setelah sekitar sepekan pencarian, petugas haji Indonesia dibantu anggota kepolisian dari Kerajaan Arab Saudi menemukan jenazah yang ciri-cirinya mirip dengan yang bersangkutan. Petugas bersama istri Firdaus pun langsung mendatangi rumah sakit tempat jenazah berada. Setelah dikonfirmasi yang bersangkutan adalah jemaah haji yang selama ini dicari, Kemenhaj pun mengumumkan secara resmi kematian anggota jemaah haji berusia 73 tahun ini. Kemenhaj juga berjanji akan melakukan badal haji terhadap almarhum. Istri almarhum mengaku telah ikhlas dengan kematian suaminya di Tanah Suci ini. Berikut pernyataan sang istri. Mudah-mudahan atas bantuannya dari Indonesia juga Allah berikan selalu kesehatan, Allah jaga, Allah pelihara. Itu aja dari saya ya. Saya mudah-mudahan Pak Firdaus ini dapat pertolongan dari jemaah Indonesia. Mudah-mudahan Pak Firdaus Allah ampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, berikan kuburnya Allah min iyadil jannah.
Ya itu sekali lagi saya mohon maaf dari bapak-bapak semua. Mohon maaf dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia meminta jemaah saling bantu jika jemaah lain membutuhkan pendampingan. Jika ingin keluar dari hotel, jemaah bisa meminta teman sekamar untuk menemani. Petugas juga telah disiagakan di hotel-hotel jemaah. Jika membutuhkan pendampingan untuk beraktivitas di luar hotel, jemaah bisa menghubungi petugas. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Lebih dari 126.000 jemaah haji Indonesia membayarkan dam atau denda haji tamatu melalui jalur resmi. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya tercatat sekitar 10.000 pembayaran dam resmi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut tata kelola penyembelihan hewan kurban dam terbagi dalam dua kelompok pelaksanaan, yakni penyembelihan di Tanah Suci dan Tanah Air. Dari total pembayaran dam yang tercatat, sebanyak 90.000 jemaah memilih pemotongan hewan kurban dam di Tanah Suci. Sementara 32.000 lainnya melaksanakan penyembelihan di Indonesia melalui lembaga terpercaya. Proses penyembelihan hewan dam puluhan ribu jemaah di Tanah Suci akan dimulai pada 10 Zulhijjah atau 27 Mei 2026 di Adahi. Jemaah nantinya akan mendapat informasi melalui aplikasi nusuk mereka di ponsel terkait bukti proses penyembelihan hewan dam yang telah dibayarkan. Selain pembayaran dam melalui hewan kurban, terdapat pula jemaah yang memilih metode pembayaran dam dengan berpuasa. 10 Zulhijjah itu hari tasyrik itu akan mulai dipotong hewan-hewannya. Yang di Tanah Suci dipotong di Adahi. Nah, nanti teman-teman wartawan itu bisa melihat secara langsung proses pemotongannya. Nanti juga ada perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh menjadi representasi dari jamaah yang memotong di Tanah Suci atau di Tanah Haram. Dan wartawan bisa ikut melihat proses pemotongannya. Nah, informasi dari jamaah sudah dipotong dari mana? Dari notifikasi. Ketika jamaah membayar, notifikasi di HP para jamaah di nusuknya nanti kelihatan bahwasannya hewan kurban mereka sudah dibayarkan. Itu yang akan disaksikan oleh teman-teman wartawan, bukan hewan kurban, hajunya sudah dipotong dan itu dipertanggungjawabkan melalui perwakilan Kementerian Haji dan juga teman-teman wartawan yang nanti ikut hadir. Hewan kurban dari pembayaran dam jemaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci akan didistribusikan ke warga Palestina. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak bilang, dari 90.000 hewan dam milik jemaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci, sebagian besar akan didistribusikan ke masyarakat Palestina. Ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus ke Palestina. Menurutnya, pendistribusian hewan dam ke Palestina telah menjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan Adahi sebagai pengelola hewan dam jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Selain ke Palestina, hasil penyembelihan hewan dam jemaah haji Indonesia juga akan dikirim ke warga Timur Tengah yang membutuhkan. Sebagian besar nanti akan langsung di packaging. Nah, packaging terus didistribusikan kemana? Kami sudah meminta kepada Adahi agar kita bersepakat dengan Adahi meminta secara khusus juga kepada pemerintah Saudi Arabia supaya daging-daging dam ini itu didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Jadi distribusi daging-daging dam ini dari Indonesia yang jumlahnya hampir 90.000 ya tadi. 90.000 itu didistribusikan untuk saudara-saudara kita
di Palestina. Kuliner legendaris Bolu Bakar Bandung diburu wisatawan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.